ke sana sekarang. Selamat datang, Bos. Silakan duduk, Bos. Ya habis pikir gue sama lo. Gue bingung sama lo. Kurang baik apa sih gue sama lo? Nah, apa? Bodoh. Wah, santai, Bos. Siang semua. Siang, Pak. Terima kasih telah mengumpulkan kami di sini. Oh iya jelas, saya kumpulkan kalian. Kalian telah membuat banyak perusahaan rugi. Saya tahu di luar lagi panas. Saya harap di ruangan ini pun kalian jaga emosi ya. Oke, ayo. Silakan duduk. Kita tunggu Pak Handoko dulu, karena beliau di ruangan ada istrinya. Berapa lama lagi, Pak, kira-kira? Kenapa nanya begitu? Sibuk kamu? Biasanya sih sibuk, tapi sekarang lagi enggak. Cuma nggak sabar aja nunggu keputusannya. Oh bagus, kamu kelihatannya sudah cukup ya mempersiapkan diri. Semoga nggak kaget dengan keputusan dari Pak Handoko. Saya sih santai. Bapak harusnya bilang ke bos saya yang satu ini. Usah santusan saya. Selamat siang semuanya. Mohon maaf saya agak terlambat dikit karena tadi istri baru aja datang ke sini. Wih mantap, istri bapak emang luar biasa. Jadi pengen nikah lagi nih. Bisa aja pemada ini nih. Saya jadi malu nih pemada. Baik, selamat siang semuanya. Kayaknya saya sudah terlambat cukup lama ya. Menunggu saya tidak rugi untuk kalian. Seperti yang diketahui yang rugi adalah perusahaan. Oleh karena itu saya mengumpulkan kalian semua bapak-bapak yang terhormat di sini untuk bisa mendiskusikan serta mempertanggungjawabkan apa yang sudah bapak-bapak lakukan. Karena jujur, kejadian kemarin membuat saya prihatin. Karena Pak Hans itu adalah salah satu senior di perusahaan ini. Dan saya sangat kecewa bagaimana Pak Hans bisa melakukan hal tercela seperti itu. Oleh karena itu, saya meminta Pak Hans dan Pak Kuba untuk menjelaskan kepada kita secara langsung. Tapi tidak sekarang. Nanti setelah Pak Mada memberikan laporan keuangannya. Silakan. Saudara Hans Adipati mulai bekerja di perusahaan PT Nusantara Art and Gallery ini mulai sejak Agustus 2013. Kemudian kita promosikan menjadi manajer keuangan pada 2018 hingga saat kini. Kemudian Pak Kuba mulai bergabung dengan PT Nusantara Art and Gallery itu 2017 dan menjadi asisten manajer keuangan hingga saat ini. Pihak kantor akuntan publik melaporkan pada saat mereka melakukan audit dan terdapat kejanggalan keuangan di tanggal 13 November. Di sana tertulis ada penggelapan uang senilai 1,5 miliar. Sedangkan pada saat data pembelian tidak ada barang yang masuk pada hari tersebut. Setelah kami melakukan pengecekan, ternyata bahwa ada tindakan penggelapan dana yang dilakukan oleh Hans dan juga bersama rekannya Pak Kuba. Boleh saya bicara, Pak? Saya belum selesai bicara Pak Hans. Kami sudah konfirmasi ke supply juga bahwa tidak ada pengantaran barang pada tanggal tersebut. Kami tidak sekedar berbicara angan-angan, tapi apa yang dibicarakan adalah nyata. Baik, silakan Pak Han, tolong jelaskan. Selamat siang Pak Mada, Pak Handoko yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan. Sebelumnya saya memohon maaf atas apa yang terjadi pada hari ini. Dan saya akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Saya dan Kuba
sudah bertahun-tahun menjadi rekan, dan saya percaya Kuba selalu bertanggung jawab atas apa yang pekerjaannya. Setiap laporan keuangan yang sudah valid, yang sudah dikonfirmasi ke bagian pembelian, dan sebagai asisten saya percaya kepada Kuba untuk melakukan pekerjaan itu. Tapi terkait dengan dokumen fiktif ini, saya sama sekali tidak terlibat, dan Kuba memanfaatkan saya untuk kepentingan pribadinya. Jelas-jelas Anda udah tahu dan Anda juga udah ngecek dokumen itu. Kok udahlah, nanti permainan busuk lo tuh. Pak, denger ya. Saya itu cuma asisten, saya nggak bakal buat laporan tanpa persetujuan Bapak. Benar seperti itu Pak Hans. Bener lah Pak, logika aja. Mana ada seorang manajer yang nggak beriksa dokumen tersebut yang udah diterimanya. Saya selalu percaya sama Anda. Sampai-sampai saya nggak tahu kalau dokumen yang lu kasih itu adalah dokumen palsu, hasil akal-akalan lo. Sebentar. Dari pembicaraan yang saya dengar, sepertinya Pak Kuba ini memang sengaja telah membuat laporan fiktif itu. Seperti itu? Iya, saya melakukan kecurangan. Apa sebutannya? Penggelapan dana, korupsi, terserah. Tapi asal Bapak perlu tahu, orang ini udah membaca laporannya. Dan orang ini telah menyetujui laporan tersebut. Apa Pak Kuba yakin apa yang dikatakan itu fakta? Yakin Pak, orang saya sendiri kok yang berikan dokumen ke beliau langsung. Pak Mada, apa yang biasa dia lakukan itu seperti hari-hari biasa ke saya. Setiap laporan-laporan keuangan yang masuk itu selalu diterima oleh saya. Lihat, setelah ngelakuin penggelapan dana, dia sekarang menjatuhin seseorang. Loh, yang saya bicarain fakta kok. Maaf Pak Hans, dari dokumen yang saya lihat, memang ada tanda tangan dari Pak Hans sendiri. Itu gimana? Iya, mungkin ya. Bisa juga bukan. Bisa juga bukan? Maksudnya gimana Pak Hans? Pak, kalau seandainya data keuangan aja bisa direkayasa, tanda tangan saya juga bisa direkayasa sama orang ini. Jadi Pak Hans yakin bahwa Pak Hans tidak terlibat dalam hal ini? Ya, saya yakin. Silakan Pak, bisa dilihat sendiri orang tersebut lagi menandatangani dokumen yang sama. Mungkin Anda lupa Pak Hans. Pak Hans, ada pembelaan? Apa yang mau dibela Pak? Orang udah jelas buktinya kuat kalau orang ini yang salah. Pak Kuba, kita kasih waktu Pak Hans untuk berbicara. Pak Mada, Pak Handoko, kelalaian saya hanya satu Pak. Saya hanya lalai pada hal yang saya nggak tahu Pak. Hanya itu aja Pak. Kelalaian bukan hanya itu Pak Hans. Kelalaian Pak Hans buat bisa membuat perusahaan hingga rugi miliaran rupiah. Itu akibat Pak Hans tidak teliti dalam menandatangani dokumen-dokumen tersebut. Saya ngerti Pak. Saya ngerti Pak. Saya berani bersumpah sama bapak-bapak yang ada di sini semua. Kalau saya nggak ngambil sepeser pun dari uang itu Pak. Iya Pak Hans, saya ngerti. Silakan Bapak panggil tim penyidik untuk geledah saya Pak. Cek mutasi saya, cek tabungan saya berani. Pak Hans, saya selaku atasan sudah lama bekerja sama dengan Pak Hans. Saya tahu kinerja Pak Hans. Sampai detik ini pun saya masih percaya dengan Anda. Namun sayang sekali, segala kesalahan ada dosanya. Segala perbuatan pasti ada konsekuensinya. Untuk itu, kami selaku jajaran direktur selalu memegang penuh aturan-aturan yang ada. Baik, saya dan Pak Mada akan berunding sejenak. Saya berharap Bapak-bapak sekalian menghormati keputusan kami. Dan ini sifatnya final. Dan sekali lagi, saya berharap Bapak-bapak sekalian menghargai akan keputusan kami. Baik, Bapak-bapak sekalian, berdasarkan pengakuan Pak Kuba sebelumnya yang secara terang-terangan telah melakukan korupsi di perusahaan kita sehingga mengakibatkan kerugian di perusahaan kita. Maka kami putuskan bahwa saudara Kuba agar segera diproses secara hukum dan diberhentikan dari perusahaan Nusantara Art and Gallery. Pak, tolong pertimbangkan kembali Pak. Saya juga diingatin oleh dia Pak. Maaf Pak Hans,
keputusan kita sudah final. Pak, dedikasi saya udah besar Pak di sini Pak. 10 tahun saya di sini Pak. Apa nggak ada keringanan Pak? Kami tahu Pak Han, kami tahu. Ya kalau tahu kenapa harus dipecat Pak? Apa nggak ada hukuman lain? Anak istri saya gimana Pak? Ayolah Pak, pertimbangkan lagi. Pak Hans, Anda seharusnya bersyukur. Kami tidak membawa masalah ini ke ranah hukum. Pak Han masih muda, masih bisa melalang buana mencari pekerjaan. Masih untung cuma dipecat. Diam! Pak Hans, mohon mengerti. Kami hanya menjalankan prosedur perusahaan yang sudah berjalan selama bertahun-tahun. Keputusan kami merupakan hasil yang final. Tidak bisa dirubah. Jadi kami mohon maaf. Luar biasa mendengar keputusan hari ini. Saya nggak pernah ngebayangin hal ini pernah terjadi Pak. Pak Hans, bisa duduk dulu silakan. Saya mohon maaf sebelumnya. Maaf sebelumnya atas kelalaian yang saya buat dan membuat perusahaan rugi. Saya insya Allah menerima keputusan Pak Mada dan Pak Handoko. Tapi saya hanya menginginkan satu hal. Saya ingin tahu apa motif yang menyebabkan Kuba bisa mengkhianati kepercayaan saya. Kenapa, Kub? Kenapa? Tolong sampaikan apa yang lo mau. Tolong sampaikan semua biar Pak Mada dan Pak Handoko jadi saksinya di sini. Saya setuju. Baru kali ini saya menemui orang yang secara gamblang mengakui kesalahannya. Dan saya kenal kalian yang cukup lama. Sikap Kuba hari ini benar-benar berbeda dari Kuba yang sebenarnya. Baik, saya beri kesempatan untuk Pak Kuba untuk menjelaskan. Silakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan kalian semua. Saya adalah Kuba. Saya terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Ayah dan ibu saya itu adalah orang yang paling baik, sangat baik. Ayah adalah penulis koran yang sangat handal. Dulu sering banget saya diajak keliling kota. Senang banget rasanya. Kadang kalau setiap malam ayah pasti membelikan ibu makanan. Kalau kadang uang lagi ada lebih, kadang ayah suka beli ibu buat beli barang. Saat saya umur 10 tahun, seminggu lamanya ayah nggak pulang ke rumah. Kerjaan saya tiap hari tanya ke ibu, ayah kemana bu? Ibu selalu menjawab, ayah lagi kerja nyari berita. Selalu begitu terus. Saya selalu percaya tiap ibu jawab ayah lagi kerja. Suatu ketika saya tahu ayah nikah lagi sama janda yang kaya raya di ibu kota. Gila nggak tuh? Saat itu hati gue hancur banget. Lihat ayah bisa ketawa lepas sama janda dan anak tirinya itu. Hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Ayah bahkan lupa bahwa punya anak seperti saya, Kuba, anak kandungnya sendiri. Kub, ini adalah sisi lain yang kita nggak tahu tentang kamu. Kami prihatin. Lo kenal dia? Dia adalah bapak gua yang rela ninggalin gua buat nikah sama ibu lo.